البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-haditsur rabi' was sab'un ba'da sab'i mi'ah 774. Wa an Umayyah bin Mahsyiyin as-sahabi radhiyallahu an. Ini termasuk apa? Minal mafarid, sahabat yang hanya memiliki satu riwayat, sangat istilahnya apa ya? Yaitu tidak sepopuler yang lain. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisa. Dahulu kala pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, wa rajulun yakul, dalam keadaan ada seorang lelaki yang tengah makan. Falam yusammillah. Kemudian laki-laki ini tidak menyebut nama Allah. Hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmah, sehingga tidak tersisa dari makanan dia kecuali satu suapan. Sudah tinggal suapan terakhir. Falamma rafa'aha ila fi, tatkala dia mengangkat suapan itu ke mulutnya, qol bismillahi awwalahu wa akhirah. Menjalankan hadis yang sebelumnya itu ya, hadis Hudzaifah itu. Dan datang juga dari hadis Aisyah. Iya, kalau tak salah disebutkan dalam syarah-syarah yang terdahulu. Di antaranya adalah hadis Aisyah, masalah kalau orang lupa cara baca bismillahnya macam mana. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa, beliau gelak. Sumaqal, setelah itu beliau mengatakan, mazala syaitanu ya'kulu ma'ah, senantiasa syaitan makan bersama dia. Falamma dzakara rasmallah, tatkala dia menyebutkan nama Allah, istaqa'a ma fi batnih, setan memuntahkan apa yang di perutnya. Ya, keluar lagi karena makanan ini tidak halal untuk setan sekarang. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah, ini dhaif. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan, Nasa'i dalam Amalul Yaumi wal Lailah, dan Imam Ahmad dalam Musnad, dan ini lemah karena dalam sanadnya ada Al-Musanna bin Abdurrahman Al-Khuzai, dia majhul. Imam Al-Albani juga menghukumi lemah dalam dhaif Abi Dawud. Jadi ini sanadnya lemah. Cuma apa? Karena ini masuk dalam pembahasan syarah, paling tak kita bicarakan juga sebelum masuk ke hadis yang setelahnya. Ini Umayyah ibnu Mahsyi, ini beliau adalah Syami, tapi beliau tinggal di Irak, dan beliau ini adalah Al-Azdi. Sahabat, hanya memiliki satu hadis saja, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh di dalam kitab beliau Tahdzibut Tahdzib. Bahkan sebagian ulama yang membahas masalah daftar sahabat seperti Al-Baghawi, beliau mengatakan saya tidak kenal siapa beliau ini, karena memang sangat tidak dikenal, kecuali diketahuinya hanya dari satu hadis ini saja, hadis masalah makanan. Tapi kalau memang beliau sahabat radhiyallahu anhu. Nah, di sini beliau bercerita, seandainya cerita ini sahih, Rasulullah, yaitu apa hadis, seandainya hadis ini sahih, Rasulullah SAW pernah duduk dalam keadaan ada seorang lelaki yang makan. Kenapa Rasulullah tidak ikut makan? Ada beberapa kemungkinan, mungkin beliau sudah ditawari tapi beliau kenyang, atau puasa, atau udzur lain. Mustahil sahabat makan sendiri dalam keadaan Rasulullah dibiarkan tidak makan, ini mustahil dari adabnya sahabat. Falam yusammillah, kemudian dia tidak menyebutkan nama Allah. Hatta idza lam yabqa min ta'amihi illa luqmah, sehingga apabila tidak tersisa dari makanannya itu kecuali satu suapan saja. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, hadis ini kita bawa kepada bahwasannya Rasulullah mengetahui perkara ini di akhir-akhir, yaitu apa? Wahyunya datang belakangan, bahwasannya orang ini ternyata tadi tidak membaca bismillah kecuali saat suapan terakhir saja. Karena kata Imam Nawawi, seandainya Nabi tahu sejak awal orang ini tak membaca bismillah, tak mungkin beliau diam. Nabi Muhammad SAW tidak membiarkan kemungkaran. Tapi kenapa orang ini berlarut-larut tidak membaca bismillah dan tidak ada peringatan? Karena Nabi boleh jadi tidak tahu, beliau hanya tahunya belakangan, diberi wahyu oleh Allah tentang peristiwa yang dialami oleh sahabat yang di dekat beliau itu. Falamma rafa'aha ila fi, tatkala dia mengangkat
suapan yang terakhir tadi ke mulutnya, qala bismillah awalahu wa akhirah. Kata para ulama, mungkin dia lupa memang, di akhirnya baru dia ingat. Mungkin tadi terlalu lapar atau mikir apa sampai lupa bismillah tatkala makan. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Telah kita lewati tentang awalahu ini sebagai apa? Sebagai dzaraf. Di awalnya dan di akhirnya. Yang lain mengirab dia maf'ul mutlak, tak masalah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kenapa Nabi tertawa? Dijelaskan oleh para ulama, tertawa atau gelak ini disebabkan keluarnya suatu perkara dari tradisinya. Baik. Boleh jadi tradisinya apa? Setan makan sampai selesai karena banyak orang yang lupa bismillah, terutama orang kafir jelas. Orang kafir secara umum jelas tidak baca bismillah sehingga setan makan sampai selesai. Ini tradisi setan. Tapi kali ini ada peristiwa yang aneh. Setan sudah susah payah makan, tahu-tahu dia wajib muntah. Rasulullah gelak. Mazala syaitanu ya'kulu ma'ah. Rasulullah bercerita kepada orang yang hadir di situ tentang peristiwa yang terjadi ini. Senantiasa setan makan bersama dia. Dijelaskan oleh para pensyarah, ini menunjukkan bahwasanya yang menghalangi setan makan adalah bismillah, yaitu zikir. Tatkala orang ini tidak berzikir, maka benteng tidak ada, pintu terbuka, maka setan ikut makan bersama orang tadi. Falamma dzakara rasmallah, tatkala dia menyebutkan nama Allah, istaqa'a ma fi batnih. Dia memuntahkan apa yang di perutnya karena ini menjadi haram. Menjadi haram untuk setan dan dia tidak mampu untuk mempertahankan makanan itu, langsung muntah dia. Sementara kita tak tahu perkara yang gaib, dan ini diantara hikmah kita tak tahu perkara gaib kecuali apa yang Allah ajarkan dan diajarkan Rasulnya. Kalau kita tahu setan muntah, walaupun ini halal untuk kita, tak mau kita makan muntahan setan jelas. Tapi ada kemungkinan, yaitu apa? Ini tatkala sudah dimuntahkan oleh setan, tetap berkah itu kembali. Kita tidak akan kemudian menjadi apa? Menjadi terkena bahaya. Enzim perut setan itu kayak apa? Kita tak tahu dan tak perlu memikirkan itu. Ini perkara gaib. Alhamdulillah kita tidak melihat adanya setan di kanan kiri kita. Kalau kita lihat mungkin malah tak jadi hidup bahagia kita. Ada makhluk-makhluk yang begitu dan seterusnya. Tapi sayangnya hatinya dhaif, maka kita mencukupkan dengan hadis yang sebelumnya tentang diwajibkannya membaca bismillah ya awalahu wa akhirah apabila kita lupa membaca bismillah. Baru ingat di tengah-tengah makanan itu. Karena ini dhaif, kita masuk ke hadis berikutnya saja. Al hadisul khamis wa sab'un ba'da sab'imi'ah 775. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabihi. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyelisihi kebiasaan dalam masalah apa? Dalam masalah balaghah. Biasanya karena dengan fi'il mudhari ini terus menerus atau keseringan. Tetapi kali ini maksudnya pernah. Tak mungkin peristiwa ini terus menerus berlaku dan Rasulullah SAW membiarkan itu terjadi. Tapi ini pernah, maksudnya pernah terjadi. Rasulullah SAW tengah makan dengan memakan suatu makanan di antara 6 sahabat beliau. Jadi makan berjamaah. Satu halqah ada 6 misalkan. Boleh 10-10 sebagaimana dalam hadis Jabir. Sesuai dengan ijtihad si pemilik makanan dibagi bagaimana. Faja'a A'rabi. Kemudian datanglah orang Badui. Ya Allah. Fa'akala biluqmatain. Dia makan 2 suapan. Dan ini haram sebagaimana di dalam hadis Ibni Umar. Yaitu apa? Perintahnya adalah makan satu suap kecuali dengan seizin orang yang satu halqah. Kalau yang lain 1 suapan, kita 2 suapan, ini zalim. Ternyata si Badui ini, karena yang namanya Badui belum tahu syariat barangkali, dia makan 2 suapan. Faqala Rasulullah SAW, ama innahu law samma lakafakum. Ama ini harfu istiftahiyah sebagai pembuka, atau harfu tanbih sebagai peringatan tentang pentingnya apa yang akan diceritakan. Rasulullah mengatakan sesungguhnya si Badui ini seandainya dia menyebut nama Allah, niscaya makanan ini cukup untuk kalian. Berarti zahirnya apa? Disebabkan karena dia tidak memenuhi syarat tadi, dia tidak membaca bismillah, makanan jadi tidak cukup. Dijelaskan oleh Al-Munawi dan lain-lain, yaitu apa?
yaitu tatkala dia tidak menyebut nama Allah, berkah jadi berkurang dan setan ikut makan sehingga makanan jadinya tidak cukup. Mestinya cukup untuk 6 orang, jadinya apa? Yang lain akhirnya kelaparan karena berkah jadi berkurang dan setan juga ikut-ikutan makan. Baik. Cuma disebutkan oleh Syekhuna di sini, ya kita bahas masalah tahrid hadisnya. Imam Nawawi mengatakan rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahih. Syekhuna Abu Amr mengatakan ini dhaif. Di dalam sanadnya ada Ummu Kulsum Al-Laisiyah Al-Makkiyah. Dikatakan dia adalah putri dari Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Jadi apa? Cucu dari Abu Bakar. Baik, tapi kalau memang dia adalah cucu dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah Taimiyah dari Bani Taimillah, bukan Laisiyah. Tapi tatkala dia adalah Laisiyah, maka dia majhulah. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan majhulah. Memang ini diperselisihkan tatkala Anda lihat biografi Ummu Kulsum ini tidak jelas siapa dia. Baik, maka dihukumi apa? Majhulah. Karena kalau dia Laisiyah berarti dia bukan Ummu Kulsum bintu Muhammad. Berarti hadisnya dhaif. Baik. Dan Al-Imam Al-Albani menyebutkan khilaf tentang masalah wanita ini di dalam Irwaul Ghalil. Walaupun Syekh Al-Albani mensahihkan di dalam Sahih Tirmidzi dan menyebutkan ada penguat-penguat di dalam Irwaul Ghalil. Akan tetapi kata Syekhuna Abu Amr, penguat yang ada itu tidak mampu menguatkan riwayat yang marfu, riwayat sampai ke Nabi. Baik, dan penguat yang beliau sebutkan diantaranya adalah hadis Aisyah yang terdahulu di nomor ke berapa ini? 773. Baik. Cuma apa yang sebenarnya kalau 773 sih hadis dhaifah itu ya. Memang di dalam syarah-syarahnya dikaitkan dengan hadis Aisyah. Dan juga ada hadis Umayyah bintu Makhsy bin Makhsy yang telah kita lewati tadi itu. Padahal ini tidak menguatkan apa yang di hadapan kita, masalah makan 2 suapan yang dilakukan oleh orang Badui, dan juga tidak membahas masalah bismillahi awwalahu wa akhirah. Maka ini penguat yang tidak sesuai tentunya. 2 suapan. Mungkin apa yang lain? Kalau kurma mungkin apa cukup 3 jari dapat 1. Ini dapat ambil 2. Baik. Ya jelas apa menghabiskan kuota yang lain. Iya. Mungkin kalau ayam ya tinggal disesuaikan. Dulu ada waktu di Yaman, namanya Yaman kita masih apa? Orang-orang bujang. Istilahnya pada waktu buka puasa tahu-tahu ada orang ikut. Dia tidak puasa, dia mengatakan saya lapar. Anak bilang, ya kalaupun lapar, yang lain pun juga lapar. Makanlah satu suapan sama-sama. Karena dia langsung ambil 2 atau 3. Dia bilang, tapi saya lapar. Nah, terus saya bilang, minta izin. Sebagaimana Nabi menyuruh untuk izin pada yang lain. Kalau yang lain mengizinkan, tak mengapa. Terus dia tanya, boleh nggak saya ambil suapan sebanyak ini? Semuanya diam. Lalu dia belah. Ya yang lain pun lapar juga. Boleh makan walaupun kau tak puasa. Ikut-ikut buka tapi tak puasa. Tapi sama-sama lah, satu-satu suapannya. Yang lain pandai karena sudah belajar, dia pandai, orang ib. Dia mengatakan kalian puasa walaupun kalian lapar, kalian diberkahi oleh Allah. Kami tak puasa, kami tak diberkahi. Jadi kami ikut makan aja lah katanya. Wah, pandai bicara ini. Ya biar dapat berkah puasa lah. Baik. Kesimpulannya apa? Hadis ini dhaif. Maka tidak menjadi hujjah, tetapi jelas berdasarkan riwayat yang sahihah memang apa? Kalau kita membaca bismillah akan diberkahi. Sehingga makanan 1 orang boleh untuk 2 orang, makanan 2 orang boleh untuk 3 orang, makanan 4 orang boleh untuk 6 orang. Berkah dari Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak membaca bismillah memang hasilnya ya serba kurang. Karena ada yang lain yang ikut makan juga, yaitu setan. Ilahuna wallahu a'lam.